Oke, saudara, beberapa waktu yang lalu seorang teman meminta saya untuk memberikan tanggapan atas video dari Romo Patris Allegro yang bicara tentang anatema yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma terhadap orang-orang tertentu yang menolak iman Katolik. Dan rupanya Romo Patris sudah memberikan tanggapan balik terhadap video tersebut dan dia men-tag saya di YouTube beliau. Di sana dia membahas istilah anatema secara historis dan bagaimana itu diterapkan di internal gereja Katolik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Patris yang sudah memberikan respon balik. Dan mungkin saya menginginkan agar kita bisa terus berlanjut berkomunikasi atau bertukar pikiran olahannya lewat video. Dengan harapan ini bisa memberikan semacam masukan atau edukasi bagi setiap orang yang menontonnya. Oke, saya akan memberikan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Patris dan langsung saya menjawabnya. Paling tidak ada 3 poin utama yang disampaikan. Pertama, yang berhak menganatema itu adalah gereja Katolik, yaitu persekutuan para uskup dengan paus sebagai kepala. Jadi, para rasul, kemudian uskup, lalu paus Roma itu memiliki hak penuh. Misalnya dia menganatema Arianisme atau Arius, termasuk para pemberontak reformasi yang juga dikutuk melalui konsili Trente. Dalam hal ini tentu saja yang dibicarakan adalah Martin Luther. Nah, jawaban saya seperti ini. Oke, jadi menurut Romo Patris tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut. Oke, saya memahami hal itu, tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan. Anatema itu kan terkait dengan ajaran, dan itu disinggung oleh Pak Patris bahwa anatema dilakukan ketika seseorang memiliki ajaran yang menyimpang dari iman Katolik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini. Ketika ada ajaran yang menyimpang yang dilakukan oleh para teolog Katolik atau jemaat Katolik tertentu, itu berapa lama proses anatema itu dilakukan? Berapa lama itu? Maksudnya ketika kita menjumpai ajaran yang tidak sesuai dengan iman Katolik, mulai dari titik itu sampai pada keputusan untuk menganatema, itu durasinya itu berapa lama? Apakah 1 bulan, 1 tahun, atau berapa lama itu? Apakah harus diadakan konsili resmi lagi untuk hal tersebut? Misalnya ketika Martin Luther terindikasi ngajar sesat, itu berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk menganatema si Luther itu? Dan bagaimana jika ajaran sesat itu diajarkan oleh teolog Katolik yang lain atau mungkin jemaat awam di gereja Katolik? Apakah juga dia dianatema seperti yang dilakukan terhadap Luther? Yang pertama. Lalu yang kedua, walaupun anatema itu dilakukan oleh gereja Katolik, tetapi kan Romo Patris itu ada di dalam bagian gereja Katolik itu. Romo Patris kan setuju pada ajaran Katolik tentang keselamatan yang memasukkan perbuatan baik di dalamnya, dan setuju tindakan gereja untuk menganatema Luther terkait poin justifikasi by faith alone, bahwa pembenaran itu hanya oleh iman saja. Maka walaupun gereja Katolik Roma yang anatema Luther secara aktual, atau yang saya sebut sebagai secara aktif, tetapi secara implisit atau secara tidak langsung, semua anggota jemaat Katolik ikut ambil bagian dalam tanda kutip di dalam aktivitas tersebut. Kenapa? Karena seluruh jemaat di Katolik juga setuju terhadap ajaran gereja Katolik yang menolak posisi Luther dalam hal tersebut. Nah, ini saya sebut sebagai perbuatan yang pasif oleh anggota gereja Katolik walaupun dia tidak ikut menganatema Luther. Maka ketika saya mengikuti Paulus yang anatema guru-guru palsu di jemaat Galatia dan menerapkan itu secara khusus untuk Romo Patris secara personal, saya kira itu tidak masalah. Karena Romo Patris dalam video tersebut sedang membawa gereja Katolik, ajaran gereja Katolik untuk dibagikan atau diajarkan kepada publik. YouTube-nya Romo Patris kan itu sudah dipublish kemana-mana sehingga orang-orang banyak bisa melihat itu. Dan karena itu tidak salah jika saya mengkritisi video tersebut, bahkan mengatakan bahwa Romo Patris termasuk bilangan orang-orang penyesat, bidat, lalu patut untuk dianatema. Maka saya kira tidak ada keharusan dari saya untuk
menganatema gereja Katolik yang menganatema Luther. Tidak ada keharusan untuk itu. Cukup menerapkan kepada si pengajar tadi itu, dalam hal ini Romo Patris. Jadi sekali lagi, ketika Romo Patris setuju dengan iman Katolik dan menolak poin justification by faith alone oleh Luther yang merupakan ajaran kitab suci, maka saya berhak untuk menganatema Romo Patris secara personal, secara pribadi. Jadi Pak Patris tidak perlu bersembunyi di balik gereja Katolik Roma karena toh Anda mendukung posisi gereja Katolik tersebut. Lalu poin yang kedua, Pak Patris mengatakan seperti ini. Dia menjelaskan sejarah istilah anatema, awalnya itu mengacu pada persembahan, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian memberikan contoh teks-teks tentang anatema yang muncul di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya dalam kitab Yudit 16 ayat 23, lalu 2 Makabe, kemudian Lukas pasal 21 ayat 5. Kemudian anatema mengalami perluasan makna menjadi terkutuk dan ditujukan untuk kehancuran. Lalu gereja Katolik menggunakan hal itu untuk ekskomunikasi dan kecaman terhadap ajaran atau iman yang bertentangan dengan Katolik. Mengambil contoh dalam Galatia pasal 1 ayat 9, di mana Rasul Paulus melakukan anatema. Nah, jawaban saya seperti ini. Saya sudah jelaskan bahwa istilah anatema memang punya beberapa makna. Tetapi pada dasarnya, saya mengatakan di video pertama, pada dasarnya itu bermakna negatif. Misalnya, walaupun anatema itu terkait dengan persembahan kepada Tuhan, dan itu memang perbuatan yang positif. Tapi ketika mempersembahkan sesuatu, misalnya ketika dia menyembelih seekor binatang, maka binatang itu kan mengalami kematian. Dia mati untuk menggantikan orang yang mempersembahkan korban itu. Maka tetap saja istilah anatema mengandung gagasan yang negatif. Misalnya kita bisa mendapati di dalam Kisah Rasul 23 ayat 14 di mana kata tersebut muncul ya. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Saudara perhatikan kata-kata dengan mengutuk. Itu dari kata Yunani anatemati. Maksud teks itu adalah ada semacam belenggu yang mengekang dirinya untuk tidak makan dan minum. Itu jelas sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang negatif. Lalu kata itu muncul lagi dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, kata-kata terkutuklah ia itu dari kata Yunani anatema. Ini juga pasti mengandung ide yang negatif. Karena jika saudara melihat dua teks selanjutnya setelah ayat itu, maka Paulus sedang mengkontraskan antara jemaat yang mengalami kasih Tuhan dari Tuhan Yesus dengan mereka yang dikutuk karena tidak mengasihi Tuhan. Ini Paulus membedakan. Demikian juga dengan teks-teks lainnya dalam Perjanjian Baru yang mengandung istilah tersebut. Seperti yang sudah disampaikan dalam video saya sebelumnya, bahwa semuanya memiliki gagasan dasar yang negatif, termasuk dalam Lukas pasal 21 ayat 5 yang digunakan oleh Romo Patris. Nah, kemudian Romo Patris menggunakan teks di dalam kitab Yudit dan Makabe. Nah, saya tidak menjadikan kitab-kitab itu sebagai acuan mendasar dalam iman yang setara dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab, misalnya dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Sama sekali tidak. Dan mungkin ini yang membedakan antara saya dengan Romo Patris. Nah, pada waktu saya kuliah di STT, dosen saya memberikan tugas terkait dengan hal itu. Dan saya sudah menyusun tanggapannya. Tetapi saya tidak akan membahasnya di sini karena itu beda topik dan nanti akan semakin meluas kemana-mana. Lalu, saya sudah menyampaikan di video sebelumnya bahwa siapa saja berhak lakukan anatema, termasuk gereja Katolik. Tapi, itu bukan hak eksklusif milik Katolik saja. Gereja Protestan dan denominasi lainnya, bahkan menurut saya secara personal, kita bisa lakukan anatema sepanjang punya landasan kitab suci yang benar dan kuat. Jadi tidak harus sebuah institusi atau gereja tertentu yang berhak melakukan itu. Saudara bisa bayangkan ya, jikalau dalam beberapa tahun ini misalnya kita sudah ketahui muncul seorang guru palsu yang bernama Dr. R. Susabdono yang ngajar sesat. Apakah kita mau menunggu putusan sinode gereja kita masing-masing? Atau menunggu Persekutuan Gereja Indonesia, PGI,
yang bersama-sama dengan gereja-gereja untuk mengadakan sebuah muktamar misalnya atau konsili dulu, baru mereka bisa menyatakan pendeta Erastus itu sesat. Itu kan makan waktu lama sekali dan tidak gampang, tidak mudah mengumpulkan para pendeta dari berbagai gereja denominasi untuk mengadakan pertemuan akbar seperti itu. Nah, kalau itu berlangsung lama, bagaimana nasib jemaat awam yang tidak mengerti Alkitab, yang mungkin sudah mendengar pengajaran daripada pendeta Erastus Sabdono? Mereka kan bisa terpengaruh. Kasihan mereka. Bahkan sudah banyak yang terpengaruh dengan ajaran Pak Erastus itu. Jadi kita tidak perlu menunggu adanya konsili dulu diadakan untuk gereja, konsili gereja, tapi kita bisa secara personal untuk menyatakan bahwa posisi Dr. Erastus Sabdono itu sesat, dia bidat, dan kita bisa menganatema dia. Tidak masalah menurut saya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga diberikan oleh Romo Patris, bahwa anatema itu tidak berlaku bagi umat di luar gereja Katolik, termasuk Protestan. Tetapi itu dikhususkan kalangan umat Katolik, para teolog Katolik. Sehingga itu berlaku untuk Luther misalnya, Calvin, Zwingli, yang adalah teolog-teolog Katolik, yang ajarannya sudah menyimpang atau tidak benar. Jadi anatema tidak berlaku bagi para pengikut Luther, Calvin, dan Zwingli. Orang-orang Protestan zaman sekarang, karismatik, Pentakosta, tidak berlaku anatema itu. Jawaban saya seperti ini. Yang perlu dijawab adalah, ketika gereja Katolik Roma anatema Luther, itu masalahnya di mana? Mengapa sampai terjadi kutukan semacam itu? Apa yang dilakukan oleh Luther sehingga Luther mengalami kutukan yang semacam demikian? Nah, dari tulisan-tulisan pihak Katolik, termasuk Konsili Trente, saya membaca bahwa Luther diekskomunikasi di sana, di anatema, misalnya terkait dengan poin justifikasi tadi itu ya, justification by faith alone, bahwa pembenaran atau keselamatan itu hanya oleh iman saja. Dan itu rupanya menentang iman Katolik yang memasukkan perbuatan kasih atau perbuatan baik di dalamnya. Tapi tahukah Romo Patris bahwa anatema gereja Katolik Roma itu tidak mempunyai landasan kitab sucinya? Apakah sudah tahu? Apa dasarnya coba anatema Luther dalam hal itu? Di video pertama saya sudah membahas itu, dan apa dasarnya kira-kira? Yohanes 3:5, saya sudah jawab itu di video yang pertama. Apalagi dasarnya? Ayat yang mana yang menjadikan dasar penolakan terhadap justification by faith alone? Tidak ada sama sekali. Tidak ada dasar Alkitabnya. Bahkan saya sudah membuktikan bahwa berdasarkan Galatia pasal 1, ayat 8 dan 9, Rasul Paulus justru mendukung posisi Martin Luther. Dan malah menganatema guru-guru palsu di jemaat Galatia yang menyampaikan Injil yang berlawanan dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Injil yang berlawanan itu apa? Saya sudah katakan bahwa yaitu mereka yang menambah justification by faith alone dengan segala macam ketaatan kepada hukum Tuhan. Segala macam perbuatan baik, misalnya berbuat kasih, melaksanakan sakramen-sakramen seperti baptisan sebagai syarat untuk diselamatkan. Dan itulah posisi Katolik, itulah ajaran Katolik. Maka pada saat Roma Katolik anatema Martin Luther misalnya, gereja Katolik itu tidak sadar bahwa justru Rasul Paulus sudah terlebih dahulu melakukan hal itu untuk orang yang menolak doktrin pembenaran karena iman. Dan di sana tentu saja secara implisit Rasul Paulus juga sudah mengutuk posisi gereja Katolik. Paulus sudah anatema ajaran Katolik Roma yang juga memasukkan hal-hal lain di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai syarat keselamatan. Nah, ini hal yang penting yang belum dijawab oleh Romo Patris, dan saya berharap Romo Patris bisa fokus pada poin ini supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk poin tersebut. Ketimbang Romo Patris hanya sekedar berlindung di balik atau di bawah institusi gereja Katolik dan menyatakan bahwa Katolik tidak sedang menganatema para pengikut Luther, tidak sedang menganatema Protestan dan sebagainya, tapi hanya khusus untuk teolog-teolog Katolik tertentu yang sudah memberontak, misalnya Martin Luther, Calvin, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan berharap agar Romo Patris bisa memberikan respon balik,
sehingga kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut untuk hal ini.